Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak melafazkan kalimat tahmid. Alhamdulillah, 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 atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Hingga detik ini kita masih disayang oleh Allah karena kita masih diberi hidup, kesempatan untuk memperbanyak bekal pada perjalanan menuju kampung halaman kita, ialah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita ini akan menjadi wasilah penyambung antara kita dengan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita salat, kita melapaskan salam, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ulama memahami bahwa ini adalah bentuk isyarat bahwa setiap kita sholat, kita mau menghubungkan silaturahim kita, rohani kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelak nanti di kemudian hari Rasulullah akan mengenali umat-umat Islam yang senantiasa selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini insyaallah yang kita mau bahas adalah satu pembahasan penting sebelum memasuki babus sholah. Karena kitab Fathul Mu'in ini bab pertamanya adalah babus sholah. Zainuddin bin Abdul Aziz, pengarang kitab ini, menempatkan babus sholah pada bab pertama ini karena memang sholat itu adalah ibadah tertinggi dalam Islam. Karena ada pertanyaan, Ustaz, ada orang puasa Ramadan tapi tidak sholat, jangankan sholat berjamaah, tidak sholat memang, bagaimana hukumnya? Saya katakan sederhana, awwalu ma yuhasabul abdi yaumal qiyamati sholah. Yang pertama akan diperiksa dulu adalah sholatnya, bukan puasanya. Kalau puasa itu antara dirinya dengan Allah, tapi kalau rusak sholatnya sudah pasti akan rusak segala-galanya. Cuma seperti itu jawaban saya kepada orang yang bertanya. Kalau ada membandingkan sholat dengan puasa, ada orang sholat tapi tidak puasa, ada puasa tapi tidak sholat, itu lagi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menarik. Sebelum saya membaca pembahasan tentang basmalah,
Jadi materi kita hari ini adalah hukum basmalah menurut perspektif ilmu fikih. Ya, kita tidak berbicara pada perspektif tasawuf, kita tidak berbicara perspektif akidah, tapi basmalah hukumnya pada kedudukan ilmu fikih. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mu'mina idza aznaba dzamban nuqita fi qalbihi nuqtatan sauda. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, kalau dia melakukan dosa, kesalahan, maka ada bintik-bintik hitam yang melekat dalam hatinya manusia. Bintik hitam itulah yang akan menutupi cahaya kolbunya manusia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai pemilik yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati saya di jalan agamamu yang lurus ini. Hati itu bolak-balik. Makanya salah satu ciri orang munafik adalah ketika berbicara tidak sesuai dengan perbuatannya, ketika bicara dusta, ketika berjanji ingkar, ketika diberikan amanah dia mengkhianat. Bukankah hati yang berbolak-balik ini yang bahaya, merusak tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan kita? Makanya ada sahabat bertanya, Ya Rasul, kenapa kamu selalu membaca doa itu? Ya muqallibal qulub. Apa jawabannya Nabi? Hati manusia seluruhnya dibawa genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya salah satu ayat dalam Al-Quran surah Asy-Syams, kalau saya tidak salah, ayat ke-7, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia ada hati, ya. Maka kecenderungan manusia ada dua, kecenderungan berbuat tidak baik dan kecenderungan berbuat takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada kadangkala manusia berbuat tidak bagus, buruk, perbuatannya keji. Ada kadangkala manusia itu perbuatannya baik. Di mana sumbernya kalau bukan hati yang menjadi kompas dalam setiap pergerakan manusia? Lalu kemudian qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, jiwanya disucikan, dan sungguh celakalah orang-orang yang senantiasa mengotori kembali hatinya yang sudah bersih. Celakalah mereka yang mengotori hatinya setelah suci. Apalagi di bulan suci Ramadan ini adalah momentum untuk memuhasabah, untuk membersihkan hati. Lalu kemudian ada beberapa langkah, ya, untuk memanage hati ini. Yang pertama adalah pengenalan diri. Kalau Imam Ali mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, siapa yang mengenali dirinya sungguh mengenal Tuhannya. Pengenalan diri ini, makanya dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat pertama, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Bukankah manusia pernah melewati fase-fase kehidupan yang dulunya belum bisa dikatakan manusia? Dia masih dalam proses
arwah, di alamul arwah, alamur rahim. 9 bulan lamanya kita dalam kandungan ibu, belum bisa dikatakan manusia. Oleh karena Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa dalam diri manusia ada 4 unsur. Khalaqal asya'a min arba'ati asya'. Allah khalaqal insana min arba'ati asya'. Allah menciptakan manusia dari 4 unsur. Minar rihi, dari angin, wa minal ma'i, dari air, wa minat tini, dari tanah, wa minan nari, dari api. Keempat ini ada dalam diri manusia. Unsur kedua adalah rohani, roh. Oleh bahasa akademiknya adalah diri yang sebenar-benarnya, roh. Manusia yang sesungguhnya adalah roh dalam diri ini yang tidak akan pernah hancur. Makanya wa nafakhtu fihi mir ruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ini mata Pak, telinga, badan kita bisa bergerak karena ada roh. Roh dicabut, semuanya tidak berfungsi. Coba kalau orang mati itu tidak ada lagi bicara, tidak ada lagi penglihatan, karena rohnya dicabut. Oleh karena unsur kedua adalah penyucian diri. Di bulan Ramadan ini mari kita sucikan hati ini. Jangan ada pernak-pernik, jangan ada riak-riak kesombongan, ada selalu mau gila dengan penghormatan, gila dengan pujian. Kita bagaimana bulan Ramadan ini mensucikan diri. Yang ketiga adalah pengendalian diri kita. Kalau Nabi kan mengatakan la tagdab falakal jannah, jaga emosimu, surga tempatmu. La tagdab, jangan selalu temperamental. Falakal jannah, maka surga tempatmu. Pengendalian diri. Yang keempat terakhir adalah pengembangan diri. Kita ini cuma 2 Pak. Duribat alaihimuz zillatu aina ma sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Bahwa kehinaan manusia dimanapun mereka berada, illa, kecuali bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali manusia itu menghubungkan dirinya dengan Allah, disebut dengan kesolehan individu, kesolehan religius, kesolehan agama, dan bihabli minan nas, dan kesolehan sosial, memadukan antara kebaikan individu dan kebaikan sosial. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimallahu taala bi ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diawali dengan basmalah. Ini pembahasan basmalah ditinjau dari ilmu fikih. Dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang dan maha pengasih. Maksudnya u'allifu wal ismu mustaqun minas sumu'i. Maksudnya pengarang kitab ini mengatakan al-ismu dari kata bismillah. Al-ismu itu isim, itu dari kata yang mengandung wahual uduwu la minal wasmi. Minas sumu'i wahual uluwu la minal wasmi. Ini al-ismu dalam teks Bismillahirrahmanirrahim ini ada al-ismunya, itu adalah nama yang agung, bukan alamat. Ya. Wahual alamah, ya. Bukan alamat. Kan bahasa Arabnya kalau dulu kita di pesantren, santri baru ditulis ya, nama, alamat, itu bermakna al-is. Ya.
Alamat, bukan alamat ya, penjelasan kitab ini. Wallahu alamun lizzatil wajibil wujud. Allah itu adalah zat yang wajib ada. Ya. Huwal awwal wal akhiri waz zahiru wal batin. Allah itu yang pertama dan terakhir. Allah itu zahir dan batin, ya, lahir batin. Ya. Kemudian wa asluhu ilahun, aslinya Allah itu terambil dari kata ilahun, ya. Ilahun yaitu nama Allah, ya, kepadanya. Ya. Wa huwa ismun jinsin likulli ma'budin. Allah ini adalah zat yang wajib disembah oleh seluruh manusia. Kemudian War-Rahmanu Ar-Rahim. Ya. Kita masuk sebelum dibahas Bismillah sudah tadi banyak sin, kemudian Allah sudah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman ini adalah Ar-Rahmanud dunia. Ar-Rahman ini adalah sifat Allah yang berlaku di dunia. Dia mau kafir atau muslim, semuanya dapat penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata Pak, yang beriman saja yang bisa makan dan minum, maka tidak ada di dunia ini yang hidup kecuali muslim. Tapi karena Ar-Rahmannya Allah, mau dia beragama Islam atau tidak, yang jelas dia diberikan rahmannya Allah. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk hidup, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, semua punya batas usia. Kembali kepada Allah. Makanya semua manusia dijamin rezekinya oleh Allah selama dia masih hidup, diberikan kehidupan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 30 yang terkait dengan basmalah ini, ya. Tapi sebelum saya bahas surah An-Naml ayat 30, guru kami dulu di pesantren mengkaji basmalah dalam pandangan tasawufnya, ya. Kenapa banyak ini satu titiknya bah? Coba kita berpikir, sudah membayangkan tulisan basmalah, ada basmalah yang tertulis di masjid, ya. Basmalah kenapa satu titiknya? Ya. Dijawab oleh ulama-ulama. Yang pertama adalah kalimat yang pertama diucapkan manusia dalam rahim ibunya adalah bah. Ketika usianya 120 hari 20 malam, Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bah. Bah, bala syahidna. Ucapan pertama manusia dalam kandungan ibunya adalah mengakui Allah dengan pertama kali mengatakan bah. Barangkali inilah yang menjadi tradisi sebagian orang, saya tidak tahu di daerah sini, di Sulawesi, dia mengatakan kalau mau berangkat ke Papua kah? Bah, selalu mengatakan bah, insyaallah. Sini saya kalau orang-orang Bugis di sini, orang Sulawesi pasti tahulah. Saya sering selalu mengatakan bah, karena ucapan pertama kita adalah bah. Ya. Kemudian yang kedua adalah bah ini dipahami bahwa manusia tercipta dari setetes air yang hina, disebut nutfah. Ya. Ini dulu penjelasan guru kita dalam pandangan, nanti dalam pandangan fikhinya. Ya. Guru kami menjelaskan bahwa
Kenapa huruf ba itu satu titiknya? Karena jawaban yang kedua, manusia tercipta dari setetes air. Kalau bahasa biologinya spermatozoid. Ya, kita semua ini tercipta dari setetes air yang hina itu. Ya. Hanya dalam Quran surah Yasin, awalam ayat 77, awalam yaraul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimum mubin. Yasin 77. Ada kata nutfah. Apakah manusia tidak melihat proses penciptaan dirinya dari setetes air yang hina? Kenapa mereka durhaka kepada Allah? Padahal mereka manusia adalah makhluk yang hina. Kenapa mereka merasa dirinya lebih tinggi daripada Allah? Merasa dirinya Tuhan tandingan. Dengan kekuasaannya dia merasa bangga. Dengan ilmunya dia merasa paling hebat. Dengan kekayaannya segala-galanya bisa dibeli. Sombong dia, sombong. Makanya Allah mengingatkan kepada kita dalam Quran surah Yasin tadi ayat 77 bahwa kamu itu manusia dari setetes air yang hina, tidak ada yang perlu dibanggakan. Jangan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Sin. Kenapa 3 giginya sin? Giginya sin. Ya, itu pandangan dulu ya. Yang pertama adalah manusia ini melewati 3 fase kehidupan. Fase pertama adalah anak-anak, bayi, balita, anak-anak, ya. Marhalatus sobi. Kita tidak selamanya menjadi anak-anak. Ya. Saya ini Pak masih terngiang-ngiang di ingatan saya. Ya. Tiba-tiba dengan waktu sekarang 2024, usia saya 35 tahun. Saya masih ingat masa-masa remaja saya, ya. Masa remaja saya habiskan di pesantren, sekalipun saya tidak pintar sekali. Umur 12 tahun saya ke pesantren, menghabiskan masa-masa remaja saya selama 12 tahun lamanya sampai S1 di lingkungan DDI Mangkoso itu. Kita tidak selamanya kecil, ada masanya kita remaja dewasa. Yang kedua adalah marhalatu rujula, ya, kedewasaan. Fase terakhir umur 50-60, jamaah antum semua di sini yang usianya 40 ke atas itu sudah berada pada fase terakhir. Marhalatus suyukhah, fase orang tua yang mustahil kembali menjadi anak kecil. Otomatis akan berjumpa dengan huruf mim. Huruf mim itu adalah al-maut, kematian. Menunggu dijemput oleh malaikat Israel. Malaikat Israel. Itulah sebabnya Imam Hasan al-Basri, seorang ulama dari Baghdad, pernah menyampaikan satu argumentasi yang sangat spektakuler. Beliau mengatakan, la nadri mata tazuru malakul maut. Kita ini manusia tidak pernah menjamin, tidak pernah menyangka, mengetahui kapan waktunya kita disiarai oleh malakul maut. Ada orang disiarai di masjid. Ya. Saya kalau tidak salah sebelum Ramadan ini ada video di YouTube yang saya nonton. Kalau saya tidak salah memimpin sholat subuh imamnya di Kalimantan. Tiba-tiba dia tersungkur jatuh sujud, mati dia. Mati dalam keadaan sholat berjamaah subuh. Disiarai di mana? Di masjid. Ada orang disiarai oleh malakul maut di rumahnya. Sementara bobo tidur, dibangunkan oleh istrinya sholat subuh. Pak, sudah subuh.
ternyata tidak lagi goyang, sudah dijemput, disiarai oleh malakul maut. Ada orang disiarai di jalanan, sementara naik motor tabrakan mati. Ya. Ada orang disiarai di tempat maksiat. Ada orang disiarai di tempat perzinahannya. Ada orang disiarai di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua ini disiarai pada saat kita beribadah kepada Allah. Mari kita berdoa untuk senantiasa dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, ya. Baik pada akhirnya. Kemudian mim, selesai mim al-maut. Itu ekornya mim, ekornya saya anggap ekornya menghadap ke bawah. Mim kan begini mim. Ini saya hanya meneruskan penjelasan guru kami dulu di pesantren. Ini pandangan ke tasawuf ya. Mim ke bawah. Apa maknanya? Orang kalau sudah mati dikuburkan. Sedikit saya ingin luruskan Pak, bahwa bagaimana caranya kita memandikan orang mati, niatnya ya, yang melepaskan niat. Saya pernah diskusi dengan imam di sana di Barru ya, di kampung halaman kami di Sulawesi. Pak Imam, bagaimana caranya kita memandikan orang mati atau kita ajarkan orang? Dia bilang begini, nawaitul gusla liraf'il hadathil akbari lihadihil janazati fardalillahi ta'ala. Saya bilang, coba terjemahkan Pak Imam. Saya niat memandikan mayat ini. Saya niat memandikan mayat ini, jenazah ini, untuk mengangkat hadas besar karena Allah. Saya bilang, tidak seperti itu lafaz bahasa Arabnya. Kalau mengatakan nawaitul gusla, berarti kamu yang mandi, sementara posisimu memandikan jenazah. Terus bagaimana lafaz bahasa Arabnya? Nawaitu an ugsila, ada huruf nasab an ugsila lihadhil janazati liraf'il hadathil akbari. Saya berniat untuk memandikan jenazah ini, untuk mengangkat hadas besar karena Allah. Nah, itu baru benar. Kalau nawaitul guslah liraf'il hadathil akbari, berarti yang memandikan ini berniat mandi, berarti keliru. Jadi itu contoh kekeliruan di masyarakat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berjumpa dengan mim mati dikubur ya, orang sudah dikubur. Singkat ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bagaimana hukum membaca basmalah ya, karena fikih ini. Karena insya Allah mudah-mudahan panjang umur, besok kita sudah masuk pada pembahasan babus sholat. Di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 30, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini juga banyak pakai baca-baca orang ya. Diajarkan kalau ketemu binatang buas, kita di hutan atau di tempat mana, kita baca ini sebagai papas salama gare ya. Kita dapat ular atau apa, kita baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menarik bahwa artinya ya, sesungguhnya surat itu dari Nabiullah Sulaiman, isinya bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya Pak ya, di surah An-Naml ayat 30. Ternyata Nabiullah Sulaiman mengetahui di negeri Sabah ada kerajaan megah, mewah, yang dipimpin oleh seorang wanita cantik yang bernama Ratu Bilqis. Belum punya suami. Melalui intelijennya Nabiullah Sulaiman,
yaitu jin dan binatang-binatang yang menjadi prajuritnya. Ya. Ini salah satu nabi yang punya kemampuan istimewa, mampu bicara komunikasi dengan binatang, hewan-hewan, dan mampu memerintah jin, termasuk jin Ifrit, ya, yang kita kenal jin Ifrit. Ternyata jin Ifrit inilah yang mencuri informasi kalau di negeri Sabah sana ada kerajaan megah dipimpin oleh seorang ratu cantik sekali yang bernama Ratu Balkis atau Bilqis. Lalu kemudian Nabiullah Sulaiman menulis surat, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Nabiullah Sulaiman, dengan isinya adalah dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang dan lagi maha pengasih. Ternyata Ratu Balkis ini adalah penyembah berhala, penyembah matahari. Dia baru mendengarkan kata Allah dalam surah An-Naml ini, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Dia tertarik dengan tulisan Nabiullah Sulaiman, bismillah. Ratu Balkis ini kan penyembah berhala, menyembah dewa-dewa, menyembah matahari. Dia tidak menyembah Allah, salah alamat. Maka suatu ketika Nabiullah Sulaiman mengatakan, hai jinku, bisakah kalian memindahkan kerajaan Ratu Balkis di depan istana saya? Jin Ifrit mengatakan, bisa, bersama dengan bala tentaranya. Berapa lama waktunya kalian bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis di depan istana saya? Sebelum matamu berkedip satu kedipan mata, aku sudah pindahkan, kata jin, dengan kecepatan cahaya. Luar biasa ini jin, ya. Diperintahkan. Nabi Sulaiman mengatakan, kalau begitu pindahkan cepat. Sebelum berkedip matanya satu kali, Nabi Sulaiman, raja kerajaan Ratu Balkis sudah di depan mata. Ratu Balkis ini melihat, kenapa ini ada istana besar lagi, lebih besar daripada istana saya, yang kerikil-kerikilnya berupa emas, yang semua dinding-dinding istananya emas, ya. Kayak di mana, ya? Saya rasa di dunia ini belum ada istana negara seperti istananya Nabiullah Sulaiman, semuanya emas. Ya. Nah ini Ratu Balkis ini ternyata ditundukkan dengan basmalah. Ya. Akhirnya dinikahi oleh Nabiullah Sulaiman. Panjang penjelasannya itu, Pak. Ya. Makanya ada istilahnya anak muda sekarang, kupinang kamu dengan basmalah. Terinspirasi dengan kisah cinta Nabiullah Sulaiman dengan istrinya Ratu Balkis. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang adalah, kapan diwajibkan orang baca basmalah? Ini sudah masuk di fikihnya. Wow, panjang ini, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasihus sholata lam yakra bi fatihatil kitab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah, salah satu hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Coba kita lihat dalam Quran surah Al-Hijr ayat 87, ya. Al-Hijr ayat 87, Allah menyebutkan kata Al-Fatihah ini dalam bahasa yang lain. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Kata Allah, sungguh kami telah menganugerahkan kepadamu ayat yang dibaca 7 ayat, ya, dibaca berulang-ulang kali dalam Al-Quran yang agung,
Jadi nama lain dari Al-Fatihah adalah Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Sehingga ada hadis yang menyatakan bahwa dari riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa ternyata Nabi itu kalau sholat, memimpin sholat, membesarkan basmalahnya. Ulama-ulama hadis memahami bahwa wajib hukumnya membaca Al-Fatihah. Sementara basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah, maka itulah orang-orang yang membaca basmalah dengan besar basmalahnya karena menganggap basmalah bagian dari Al-Fatihah. Sementara ada kelompok lain, taruhlah misalnya Muhammadiyah, mengatakan bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka ketika dia sholat, dia mensirkan basmalahnya, bukan tidak membaca basmalah, dia cukup kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kecil. Kalau kita kan besar, seperti tadi Ustaz Haidir ketika memimpin sholat, besarkan basmalahnya. Tapi itu bagian dari khilafiyah, perbedaan-perbedaan. Jadi wajib membaca Al-Fatihah. Ya. Kalaupun ada yang besar, ada kecil, itu khilafiyah, perbedaan pendapat. Tapi hukumnya wajib membaca basmalah ketika kita sholat. Ya, itu hukum. Lalu kemudian ketika kita membaca Al-Quran, ya, kita membaca Al-Quran berta'us basmalah, wajib hukumnya membaca basmalah. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perbuatan jika tidak dimulai dengan basmalah, maka terputuslah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama wajib. Yang kedua, hukumnya sunnah membaca basmalah kapan? Menurut perspektif ilmu fikih. Yang pertama, sunnah itu kan ada 2 dalam membaca basmalah. Ada sunnah kifayah, ada sunnah ain. Contoh makan, kita makan sendiri, bismillahirrahmanirrahim. Sunnah ain. Sunnah kifayah, sambil contoh saja makan. Ada tamu, kita tuan rumah disunnahkan memimpin basmalah. Tabe, bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya sunnah ain. Sekalipun yang lain ini tidak membaca bismillah ketika makan, cukuplah 1 orang mewakili yang lain. Kan kita kan kalau sudah lapar, sudah hantam, tidak ada lagi bismillah. Ya, ini sunnah membaca basmalah ketika makan. Ya. Apalagi kalau ditambah dengan ayat kursi, luar biasa. Jauh kefakiran. Kan banyak orang, kenapa saya ini rezekiku tidak lancar, padahal siang malam saya bekerja, peras keringat banting tulang. Maka ulama ajarkan, cobalah ketika makan bersama keluarganya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kita baca ayat kursi, coba kita amalkanlah. Kalau rezekinya dulu ya mungkin pas-pasan, insyaallah kata ulama-ulama kita di Ahlus Sunnah, insyaallah akan dicukupkan bahkan dilebihkan oleh Allah. Kemudian sunnah membaca basmalah ketika pengantin baru atau pengantin lama. Misalnya saya pengantin lama atau ada juga pengantin baru, untuk membaca basmalah ketika berhubungan suami istri. Ya. Sudah sampai ke waktunya, ya 5 menit lagi lah.
Eh, Jangan ketika berhubungan suami istri tidak dimulai dengan basmalah. Kalau perlu ini sunnah sangat dianjurkan untuk melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, saya hanya teruskan saja. Ya. Karena ada kadangkala kan orang kalau sudah ini, apalagi kalau bersama dengan pasangannya, kadangkala lupa membaca basmalah. Biar kita pengantin lama Pak. Kalau mau berhubungan, bismillahirrahmanirrahim. Ada cerita seperti ini. Ada anak SD kelas 4 ditanya, dites semua anak kelas 4 SD oleh Pak Guru, siapa yang hafal doa tidur? Saya Pak Guru. Coba, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bagus, dites. Ada anak laki-laki di belakang ditanya, kamu tidak angkat tangan, coba kamu lafazkan doa tidur. Dia bilang, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna syaiton wa jannibna syaiton ma razaqtana. Gurunya bilang, kamu lain-lain juga ini. Temanmu baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut, kamu baca Allahumma jannibna syaiton wa jannibna syaiton ma razaqtana. Dari mana kau tahu itu doa? Begini Pak Guru, ini ayah saya kalau mau tidur, saya dengar ini tidak baca. Oh, ini bahaya juga. Jadi Pak Bu, kalau mau baca itu doa jangan besar-besar. Nanti anaknya yang SD dengar. Allahumma jannibna syaitan, ini kan doa tidur juga ya. Tidur bersama pasangan. Kemudian lanjut sedikit lagi, yang diharamkan untuk membaca basmalah adalah, kan haram itu ada dua Pak. Ada dua ini haram. Ada haram zatnya, ada haram karena perbuatannya. Contoh, haram karena zatnya. Kita minum khamar, ballo, kalau di Bugis itu ballo, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kan haram, berdosa karena zatnya ini haram. Narkoba karena mantan santri misalnya, mantan anak pondok makan narkoba, bismillahirrahmanirrahim. Ini haram, berdosa karena zatnya haram. Makan anjing, bismillahirrahmanirrahim. Makan babi, bismillahirrahmanirrahim, kan dosa. Ada juga, ini mencuri mangga, ini haram ketika basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dia curi mangganya orang, bismillah. Tapi ketika makan mangga itu sunnah baca basmalah. Bukan makannya yang diharamkan itu mangga, tapi caranya tidak boleh membaca basmalah. Anda berzina, apalagi dengan istrinya orang, membaca tajdid bismillah, Anda salah. Mencuri atau dan lain sebagainya, haram ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, jadi betapa pentingnya basmalah ini. Sebelum kita berdoa, khasiatnya ini basmalah adalah ketika kita membaca basmalah 21 kali sebelum tidur, satu, rezekinya dilancarkan. Saya hanya sampaikan Pak, bukan pendapat saya ya. Yang kedua adalah dijaga oleh malaikat pada malam itu. Yang ketiga, anaknya itu akan dibimbing oleh Allah untuk taat pada orang tuanya. Orang tuanya mengatakan jangan, pasti tidak melawan. Tolong amalkan, saya amalkan, antum semua amalkan, bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Tapi jangan juga mengatakan bismillahi 21 kali. Anda bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Ya. Jadi itu khasiat Bapak sekalian, saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada jamaah yang masih setia mendengarkan kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.